Waduh, bapaknya marah. Teman-teman, tadi saya jujur ya, berpikir bapaknya udah meninggal karena dia mimpi ketemu cahaya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Teman-teman, dari begitu banyaknya kesaksian para mualaf-mualaf yang mulai berduyun-duyun, berbondong-bondong pindah ke agama Islam, mereka menceritakan kesaksian, latar belakang dan proses mereka pindah kepada agama baru mereka, itu bervariasi. Tapi dari banyak yang saya jumpai, yang saya sudah dengarkan video mereka, itu rata-rata memang semuanya itu buat saya adalah sebuah settingan. Karena dari perkataan mereka, dari cerita mereka, dari kesaksian mereka itu tidak sinkron. Dan terlihat banget sesuatu hal yang disetting dan diatur-atur. Itu dalam pandangan saya, dan saya melihat banyak yang begitu. Namun mualaf yang satu ini, yang sebentar lagi akan saya perlihatkan kepada teman-teman videonya, ini lebih ngaco lagi dan lebih terlihat bohongnya. Terlalu kentara, terlalu jelas bohongnya. Dia menceritakan dia adalah seorang Kristen Protestan. Bahkan di judul videonya dia mengatakan dia adalah aktivis gereja. Tetapi justru dia mengenal atau mulai belajar agama Islam itu di SMP kelas 2. Mari kita lihat dulu cuplikan video yang pertama dari mualaf yang satu ini. Kita lihat. Sebelum saya mengenal agama Islam, agama saya Kristen Protestan. Saya gereja biasa kayak orang-orang Kristen. Terus setelah itu pas SMP kelas 2, saya nggak tahu kenapa ada satu saat dengar teman saya ngaji sore pindah. Terus habis itu saya mulai kepo-kepo, nanya-nanya apa sih yang dibawa-bawa itu, kok tulisan Arab semua, Al-Quran gitu kan. Dan dia ngasih tahu ini Al-Quran, ini ya Alkitab kita, kata dia gitu. Nah teman-teman, dari video pertama ini dia mengatakan begini. Ketertarikan dia terhadap Islam itu sejak dari SMP kelas 2. SMP kelas 2 loh teman-teman, itu kisaran umur 13 tahun mungkin ya. Dia mulai tertarik. Padahal judulnya aktivis gereja, jadi dia melayani usia 5 tahun mungkin ya. Karena dalam sepanjang video ini saya sudah dengar nggak ada cerita dia tentang melayani. Atau mungkin video ini hanya dibuat judulnya untuk menarik penonton begitu ya. Padahal tidak sesuai dengan isinya. Kemudian di sekolah ketika dia ketemu teman, dia lihat temannya membawa sebuah buku. Lalu dia lihat, apa itu buku ya, tulisannya Arab semua, Al-Quran. Dengar ya, apa ya itu buku ya, kok tulisannya Arab semua, Al-Quran. Kontras ya, dia bingung, dia tanya itu apa, tapi dia jawab itu Al-Quran. Lalu dia tanya sama temennya, itu apa? Temennya jawab, ini Al-Quran, Alkitabnya orang Islam. Hati-hati loh, hati-hati. Kenapa? Kalau dia bilang kitab sucinya orang Islam, bolehlah kitab suci Islam, kitab suci Kristen, kitab suci Hindu, kitab suci Buddha, dan lain-lain. Ini Alkitabnya orang Islam. Setahu saya Islam nggak punya Alkitab gitu loh. Adanya Al-Quran, bilang saja itu Al-Quran. Nah, jadi dari proses inilah dia mulai belajar tentang Islam. Tapi ada satu cerita yang menarik dari mualaf yang satu ini. Kita lihat videonya. Oke. Terus setiap hari Jumat selalu ada yang Jumatan, ada yang zikir. Gitu. Dan saya suka dengerin tuh. Dan kadang kalau ada pelajaran agama Kristen, saya nggak masuk. Saya malah diem aja di luar dengerin yang laki-laki pada zikir. Kayak senang aja gitu. Terus habis itu, entah kenapa saya mimpi. Ada satu waktu saya mimpi. Nggak ngerti itu mimpi ya. Cuma cahaya putih aja semua, tapi ya di situ ada wajah bapak saya. Ada wajah bapak saya,
dan itu selalu tengah malam saya kebangun. Besokannya juga kayak gitu. Terus saya dengar 2 kalimat syahadat. Di situ saya bangun, saya ke mama saya langsung. "Mana Pak mimpi?" Aku bilang gitu. Ya udah. Aku ceritain mimpi saya, ya udah kan. Mama cuma bilang, "Insya Allah hidup." Nah, teman-teman, dari sejak SMP kelas 2, dia sudah memiliki ketertarikan terhadap Islam. SMP kelas 2, teman-teman. SMP kelas 2 itu tadi saya katakan kisaran usia 13 tahun. Belum akil balik mungkin ya. 13 tahun ya masih remaja banget lah ya. Belum, bahkan KTP belum ada. Secara logika, secara psikolog gitu ya, orang itu belum bisa ketertarikan itu loh maksudnya dalam hal sebuah agama. Karena biasanya masih dituntun oleh orang tua. Begitu kuat pendidikan orang tua terhadap seorang anak. Tapi dia berbeda. Dia nggak mau dengerin pelajaran Kristen, malah dia mau dengerin orang lain berzikir. Kemudian dia cerita, teman-teman. Ini kita lihat ya, menarik di sini. Dia cerita begini. Dia mimpi. Satu kali dia mimpi. Dia bilang nggak tahu kenapa saya mimpi. Di mimpi itu ada cahaya. Cahaya putih begitu ya. Ya berarti kalau cuma cahaya berarti silau ya, terang menderang begitu. Tapi di cahaya itu ada wajah bapaknya. Ada wajah bapaknya. Aduh, sorry banget teman-teman. Saya sempat berpikir bahwa, ini asumsi saya yang pertama ya. Saya berpikir bahwa, oh bapaknya udah meninggal. Karena kan mimpi, ketemu wajah bapaknya ada cahaya. Jadi saya pikir, oh bapaknya udah meninggal. Lalu, ketika dia ketemu bapaknya, dia mendapatkan 2 kalimat syahadat dari bapaknya itu. Ya kan, 2 kalimat syahadat. Dan ingat, menurut dia, ini terjadi nggak hanya sekali, tapi berkali-kali. Kalau berkali-kali berarti, misalkan kita mimpi sekali, mimpi kali cuman sekedar mimpi. Kedua kali, masih mungkin takutnya capek, halusinasi jadi mimpi. Tapi udah ketiga kali, keempat kali, kelima kali, ini mah bener ini gitu. Makanya dia percaya. Nah, jadi yang pertama, asumsi saya adalah bapaknya meninggal. Kedua, asumsi saya adalah bapaknya mau membawa dia untuk pindah agama melalui mimpi. Karena memberikan 2 kalimat syahadat itu kan. Nah, kita akan dengarkan, ini dengar ya. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi pernyataan dari mualaf ini berikutnya. Kita dengar ya. Mari kita dengarkan videonya. Setelah itu udah setuju, bapak bermasalah. Bapak nggak setuju, bapak benar-benar marah. Sampai dia bilang sama saya, kalau kamu pindah agama, keluar dari rumah ini. Waduh, bapaknya marah. Teman-teman, tadi saya jujur ya, berpikir bapaknya udah meninggal karena dia mimpi ketemu cahaya. Biasanya kan kita gitu ya, kalau orang tua sudah meninggal, kita suka bermimpi ketemu mama menggunakan pakaian putih, wajahnya bersinar, ya kan, ada cahaya begitu ya. Kita suka mimpi begitu kan. Jadi waktu dia cerita tadi, saya sempat berpikir, oh bapaknya udah meninggal. Lalu memberikan 2 kalimat syahadat. Saya juga berpikir, oh bapaknya mau bawa dia kepada agama Islam, begitu ya. Di sini dia bilang, ketika dia memutuskan untuk pindah, bapaknya marah. Lalu mengusir dia. Berarti bapaknya masih hidup. Kaget saya sampai, masih hidup. Pertanyaannya, dia mimpi tadi itu siapa itu? Seseorang yang masih hidup ada di sampingnya gitu loh. Terus dia mimpiin cahaya putih gitu. Kalaupun kita suka mimpi orang yang masih hidup, orang tua kita, pasangan kita, istri atau suami atau anak atau kakak atau siapapun, ceritanya bukan begini. Karena dia ada di rumahnya kan. Bagaimana mungkin dia mimpi gitu. Makanya saya sempat berpikir, wah bapaknya meninggal ini gitu loh. Ternyata masih hidup. Kedua, dalam mimpi dia, bapaknya memberikan 2 kalimat syahadat. Saya juga berpikir, oh mau bawa dia ke agama Islam.
Loh, ini marah, bapaknya marah, sampai ngusir dia loh. Kalau kamu pindah, kamu keluar dari rumah ini. Jadi dari antara kesaksian pertama dengan yang kedua, ini udah bentur-benturan, udah pukul-pukulan ini. Yang ini dia bilang dia mimpi mendapatkan ini dari bapaknya, di sini bapaknya marah. Kan gak masuk akal ini orang ini. Makanya saya bilang tadi, terlalu jelas kebohongan dia. Belum lagi teman-teman, kalau teman-teman mendengarkan video ini, kurang lebih durasi yang saya dapatkan itu 7 menit lebih ya. Yang saya dapatkan. Dari menit awal sampai menit ke-7 itu tabrak-menabrak cerita dia, kesaksian dia. Bahkan kalau teman-teman lihat ekspresinya, setiap kali dia mau cerita, dia lihat ke bawah. Dia seperti sedang melihat teks. Seperti sedang membaca satu teks. Jadi dia lihat lagi, ini mau ngomong apa lagi selanjutnya ya. Jadi sangat terlihat sekali, kualitas berbicara dia tidak ada, isi kesaksian dia ngawur, dan terlihat sedang melihat sebuah teks, berarti kita menyimpulkan itu settingan. Settingan ini orang ini. Ya kan? Sampai sedikit saya tambahkan begini. Dia bilang begini, waktu dia ketemu dengan temennya untuk dia mau belajar Islam, dia tanya, Islam itu apa sih? Dia kan tanya Islam itu apa? Temennya jawab, yuk kita ke perpustakaan yuk. Lalu di perpustakaan temennya menunjukkan ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu tidak diperanakkan, dan Tuhan itu tidak beranak. Dia tanya, Islam itu apa? Jawaban dari temannya, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak diperanakkan. Kedua hal yang jauh berbeda. Gua nanya Islam itu apa, lu jawab apa? Kan gitu ceritanya. Aduh. Nah, jadi saya bilang bahwa memang ini kelihatannya fenomena-fenomena settingan yang dibuat-buat oleh mereka. Di video saya sebelumnya, mungkin 4 video ke belakang atau 5 video ke belakang, saya sudah pernah mengupas satu mualaf perempuan yang juga menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang kelihatan penuh dengan kebohongan. Di situ saya mengatakan apa mereka kurang narasumber untuk yang sebenarnya, mualaf yang sebenarnya, untuk dipublish, sehingga harus menyeting mualaf yang sebetulnya bukan. Hal-hal semacam ini menjadi pembelajaran buat kita semua sebagai orang-orang Kristen. Mari kita lebih cerdas, lebih cermat lagi dalam melihat fenomena semacam ini. Dan satu hal pesan saya, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apapun alasan dalam hidup kita, Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan video ini. Saya berdoa biar kita tetap semangat, sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.